Lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ma 'alal muhsinina min sabil. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian rutin tentang qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an. Terdapat 50 kaidah Qur'aniyah untuk kehidupan diri sendiri, kehidupan pribadi dan juga masyarakat. Pembahasan hari ini kita akan masuk ke kaidah ke-7, Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah ke-7 dengan judul ma'alal muhsinina min sabil. Ma, tidak ada alasan lagi untuk menyalahkan alal muhsinina, terhadap orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, min sabil, dari jalan. Dan ini ternyata termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 91. Boleh dilihat, nanti kita baca dari ayat 90-nya. 90, 91 dan 92. Nanti penggalan ini ada di ayat 91. Al-Imam hafidhahullahu ta'ala Syekh Al-Muqbil, beliau menjelaskan di awal mula, hadhihi qaidatun min qawaidit ta'amulil insani. Ini adalah kaidah di antara kaidah-kaidah bermuamalah dengan manusia. Dan ini terdapat di dalam pembicaraan tentang satu hal yang direkam di dalam Al-Quran untuk menjelaskan orang-orang yang meminta izin karena ada uzur di dalam peperangan. Di sini perang Tabuk ya. Yang perang Tabuk itu terjadi di tahun ke-9 ya. Perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab. Hari ini bulan apa? Rajab. Nah, perang Tabuk itu terjadi di situ. Nanti dalam kajian Sirah Nabawiyah ya akan kita masuk perang-perang Rasul itu. Nah, perang Tabuk ada sebagian kaum muslimin yang meminta izin untuk tidak ikut perang. Maka nanti tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Memang ini khitabnya kepada mereka, orang-orang yang meminta izin di antara orang Arab. Ada yang diizinkan, ada yang tidak. Karena nanti akan terdapat dua kelompok. Di antara mereka ada yang diizinkan, tetapi ada juga yang tidak diizinkan. Nah, biasanya yang tidak diizinkan yang tidak ada alasan. Jadi kalau orang berbuat baik tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan. Maka nanti kita akan telusuri. Tentunya kita coba fokus ya di tafsirnya mungkin. Ayat 90 dulu, kemudian 91 dan 92. Tetapi sebelumnya
beliau menjelaskan makna kaidah ini, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, walaupun pada kenyataannya di sini ada uzur. Maka kata Syekh, laisa ala ahlil a'zar as-sahih, tidaklah bagi orang yang punya uzur yang benar, ismun, dosa. Jadi tidak berdosa bagi orang yang punya uzur tidak melakukan amal itu. Kalau di sini perang ya. Jadi tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Yang tidak ikut perang Tabuk. Dengan syarat ya uzurnya benar gitu. Contohnya min fi abdan, karena lemahnya badan fisiknya itu lemah, tidak bisa berperang, itu ma'zur ya, diizinkan. Au marad, atau sakit. Orangnya kuat tapi saat itu qadarullah dia sedang sakit, nah itu diizinkan. Au zamanah. Zamanah itu dari zamina yazmanu zamanan, maksudnya al-bala wal aha, marido marodon yadumu zamanan tawilan. Oh berarti punya penyakit yang lama gitu. Bahasanya penyakit yang degeneratif. Penyakit yang degeneratif, dia tidak bisa ikut perang, itu zamanah. Seperti di anggota kita ya, tadi sore Kang Dedi Gunawan Kertajaya, beliau meninggal dunia qadarullah. Beliau diuji oleh Allah beberapa bulan sakit ya. Dan Allah sudah memanggil tadi siang ya, semoga kita doakan ya, doakan beliau diterima iman Islamnya, dan juga semoga bisa menjawab pertanyaan malak yang ada di alam kubur sehingga bisa mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Tinggal meneruskannya, hilang satu tumbuh 1000 gitu. Satu hilang anggota kita, harus muncul lagi anggota yang lain ya. Karena memang begitulah perjalanan manusia. Ada saat tutup usia di situ ya. Baik, kembali ke sini. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang punya uzur yang benar, baik itu badannya lemah atau sakit, atau sakitnya menahun degeneratif, au ada munafaqah, tidak punya nafkah, tidak punya alat perang, tidak punya ini dan sebagainya. Nanti di antara sahabat ketika mereka ingin perang, tidak punya peralatan perang, mereka menangis. Masya Allahnya rek perang tebogana naon, datang ke Nabi dan Nabi tidak mendapatkan alat yang lain. Akhirnya mereka kembali pulang menangis. Nah ini ada uzur. Nanti sandingkan dengan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik tidak seperti itu. Maka tidak, sekali lagi, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak ada lagi alasan karena mereka punya uzur. Nah, maka nanti akan terbayangnya sesuatu di tafsir ya. Makanya kita akan sandingkan dulu ke tafsir Ibnu Katsir. Nah, lumayan agak panjang di sini. Baik, ikhwatu iman, baca atau buka Quran surah At-Taubah 3 ayat ya, dari 90, 91, 92. Kalau yang di atas tentang jihad dulu ya, di ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah itu dulu startnya. Rasul tentunya Nabi kita, karena ini tentang perang Tabuk. Rasul dan orang-orang beriman bersama beliau jahadu, mereka berjihad dengan dua Pak Bu, bi amwalihim dengan harta, wa anfusihim dengan jiwa. Amwal harta dulu, jadi kita berjuang dengan harta ya. Kalau ada harta ya luangkan atau sisihkan rizki yang kita punya untuk berjihad di sini. Kemudian kalau kita sudah mudah mengeluarkan rizki ya,
itu mudah lagi nanti untuk berjuang dengan anfus, jiwa. Tidak bisa seseorang berjuang ya dengan jiwa kalaulah dengan harta saja belum bisa. Jadi dengan harta hese ngaluarkeun harta. Muncak bahasa Indiana naon? Keked mengkene gitu. Merege hese cap jahe buntut kasiran. Kalau dia berjuang dengan harta sudah sulit, apalagi dengan jiwa. Ulaika lahum al khairat, mereka itulah yang mendapatkan kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian di ayat 89-nya, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah sudah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim. Nah, ini berjihad. Jadi idealnya memang berjihad, jiwa raga harta yang kita miliki itu persembahkan untuk Islam. Itu idealnya. Tetapi dalam kenyataannya kan ada uzur nantinya. Nah, uzur ini apakah dibolehkan atau tidak? Apakah dibolehkan atau tidak uzur ini? Nah, startnya baru di sini. Makanya kenapa diberi judul penggalan ayatnya ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat ihsan. Karena ternyata ayat 90, 91, 92 itu ingin menjelaskan tentang mereka-mereka yang ada uzur datang kepada Rasul. Baik, kita coba ya, bacakan dulu. Ayat 90 dulu. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Dan di antara orang-orang Arab Baduy datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ada dua kelompok di sini. Satu mu'adzirun, ada yang membacakan mu'zarun. Waja'al mu'zarun, itu qiraah yang lain. Intinya sama ya. Mu'azzirun yaitu orang-orang yang meminta uzur, meminta meminta keringanan. Dari orang Arab datang kepada Rasul, ini perang Tabuk ya. Liyu'zana, agar diizinkan bagi mereka untuk tidak perang. Ini kelompok pertama. Jadi orang-orang Arab datang ke Nabi memohon gitu. Sedangkan yang kedua, waqa'adal ladzina kadzdzabu, dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka duduk saja, tidak meminta izin, cicing gitu. Nah, ini bahaya ya. Ini bahaya orang-orang munafik yang ini, bahkan orang-orang kafir yang tidak mau ikut perang. Nah, kalaulah begitu, kelompok kedua ini mereka hanya duduk-duduk saja, tidak meminta izin ke Rasul untuk tidak perang. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Karena apa? Tidak minta izin. Yang minta izin juga oleh Nabi dipilah dan dipilih, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Apalagi yang duduk saja tidak meminta izin. Makanya tidak aneh nanti kelak dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, oleh Imam Ibnu Katsir ya dijelaskan di sini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang yang punya uzur di dalam meninggalkan jihad. Yaitu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta uzur, meminta izin, dan mereka menjelaskan kelemahan mereka kepada Nabi. Tidak ada kekuatan untuk keluar, dan mereka diantaranya adalah penduduk orang Arab di sekitar Madinah Munawwarah. Kata beliau,
Jadi ada yang mengatakan ini dari Bani Gifar, di antara Khufab bin Ima bin Rohadoh di tafsir ini ya. Ada yang lain-lainnya, tapi yang jelas mereka datang. Sedangkan orang-orang yang tadi yang hanya duduk-duduk, lam ya'tu, tidak datang ke Nabi, faya'tadhiru, meminta izin. Nah, mungkin bahaya mah. Jadi cicing we gitu, tidak minta izin. Makanya ini ibroh, pelajaran. Kalau ada apapun minta izin. Minta izin kalau kita tidak melaksanakan ini dan kita merasa berat, ya minta izinlah. Seperti orang-orang Arab sekitar Madinah, orang-orang Muslim tidak bisa ikut perang Tabuk saat itu. Makanya mereka hanya duduk. Qa'ada akharuna minal a'rabi anil maji'i, qa'ada duduk. Orang yang lain dari orang Arab hanya duduk saja, tidak datang lil i'tidhar, untuk meminta izin. Apa balasannya? Summa au'adahum bil adzabil alim. Nauzubillah. Ya kan masalahnya kalau mereka ini datang ke Nabi minta izin tidak bisa perang Tabuk, no iya mah cicing wae. Mau ada uzur mau tidak cicing wae, maka sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Nah nu cicing wae teh berarti orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang ada dalam naungan Islam. Kafir zimmi namanya ya. Kafir zimmi itu di bawah naungan Islam, tidak melawan. Kalau kafir yang melawan namanya kafir harbi. Kalau kafir harbi harus diperangan. Dimanapun harus kita perangi mereka. Tapi kalau kafir zimmi di bawah naungan Islam, nah biasanya diajak untuk ikut bersama-sama perang. Tapi ada orang datang ke Nabi sudah pakai pakaian besi ya, baju besi, datang ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah saya perang dulu atau masuk Islam dulu? Ini orang kafir. Maka Nabi mengatakan apa? Aslim summa qatil. Masuk Islam dulu baru perang. Faqatala wa qutila. Dia ikut perang tapi terbunuh. Maka Nabi menegaskan amila qalilan. Orang ini beramal sedikit, wa ujiro katsiran, tapi diberikan balasan pahala yang banyak. Mending gitunya, Bu. Dia umurnya sedikit, umur Islamnya sedikit, karena dia ikrar syahadat, langsung perang, langsung meninggal. Berarti kan tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji, hanya ikrar syahadat saja. Tapi Nabi menegaskan amila qalilan wa ujira katsiran, beramal sedikit tapi diberi pahala yang banyak. Coba perhatikan, Bu, kalau kita amalnya sedikit banyak, amal banyak, pahala belum tentu banyak, sedikit. Makanya betul ini yang berbahagia itu begitu ya. Dia beramal sedikit tapi besar pahalanya. Ini ibroh, pelajaran bagi kita ya. Nah kemudian, baca dulu. Kemudian ayat 91-nya. Ini diberikan alasan siapa saja mereka-mereka yang datang untuk minta izin ke Nabi untuk tidak melakukan perang Tabuk. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ayat ini lihat, ada penggalan ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena laisa harojun, bacanya begitu dulu ya, laisa harojun, tidak
dosa, tidak mengapa. Bagi siapa? Satu, alal du'afa, orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah. Tadi disebutkan lemah fisik. Dan memang kalau lemah fisik tidak bisa. Tetapi ada sahabat-sahabat yang lemah fisik tetap mereka ingin perang. Amr bin Jamuh, kemudian muadzin Nabi yang tidak bisa melihat siapa? Yang tidak bisa melihat siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Nanti dia perang Qadisiyah, nanti dia pakai baju besi siap untuk perang padahal tidak bisa melihat. Karena saking semangatnya mereka, bahkan sahabat-sahabat yang kecil pun ingin perang, oleh Nabi dihalangi, nggak boleh, karena masih anak ya, usia 7 tahun, 9 tahun mereka ingin, tapi oleh Nabi dihalangi, tidak boleh. Artinya semangat. Berarti terbayang bagaimana pembinaan para sahabat terhadap anak-anak mereka, usia-usia kecil siap berperang. Makanya tidak dibolehkan untuk perang anak kecil ya. Nah, di sini yang pertama du'afa, orang-orang lemah, bisa diartikan tadi lemah fisiknya atau masih anak-anak. Kemudian wala alal mardo, orang yang sakit, sakit. Dan yang ketiga wala alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, tidak mendapatkan apa yang harus diinfakkan. Maksudnya kan kalau perang itu harus punya senjata, saya teboga naon gitu. Jangankan baju besi, pedang saja tidak punya, tapi ingin perang, itu tidak dibolehkan. Harek perang kumaha itu mawana naon. Nah, jadi 3 orang ya, du'afa, mardo, dan la yajiduna ma yunfikun. Ini tidak mengapa, la harajun, tidak mengapa kalau orang-orang yang seperti ini tidak ikut perang. Kalau zaman sekarang ya tolab ilmu gitu ya. Apalagi banyaklah kalau sekarang juga. Kalau dulu memang perang. Idza nasahu, apabila mereka bersih, ikhlas lillahi wa rasulih, ikhlas karena Allah dan karena Rasulnya, maka disimpulkan di ayat ini ma alal muhsinina min sabil, tidak ada lagi jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka ingin berbuat baik tapi oleh Nabi dihalang karena mereka itu sedang sakit, mereka itu lemah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ini yang menjadikan dibolehkannya. Nah, nanti kaidah ini boleh kita kembangkan dalam kehidupan keseharian. Jadi kita harus melihat ketika ada kekurangan seseorang ya, kita sadari ya memang kekurangannya, tapi kan ada kelebihannya. Jadi dalam kaidah ini ada kata-kata bijak. Contohnya di sini, niyatuka shadiqah fi nusratil haq wa ahlihi tarfa'uka darajatin. Niatmu yang benar dalam menolong kebenaran dan juga ikut menjadi orang-orang yang benar akan meningkatkan derajatmu. Hanya baru niat. Makanya nanti ada istilah nazar bisa masuk ya. Nazar, saya bernazar ingin melakukan ini. Nah itu jangan dianggap salah itu. Niat yang baik itu. Atau min barokatil ihsan, di antara barokahnya berbuat ihsan, annahu yasturu naqsal muhsinin. Jadi kebarokahan berbuat ihsan itu dia menyembunyikan kekurangan orang-orang yang berbuat ihsan. Sembunyikan saja. Au yujbiruhu, atau menambalnya. Sembunyikan atau tambah oleh kita karena dia berbuat ihsan. Atau yang gampangnya dalam kehidupan begini, si A mau melakukan perbuatan baik ternyata tidak jadi. Misal dia mau berinfak, qadarullah uangnya hilang. Nah, kita jangan mencela orang tersebut karena dia sudah mulai berbuat muhsin. Jadi tidak boleh kita menyalahkan dia. Ongkorek infak tapi gening henteu, kita tidak tahu, sembunyikan saja kekurangannya. Buah-buah merenan ada keperluan di yang lain-lainnya, itu infak. Yang lainnya bisa kita kembangkan.
boleh kita kembangkan karena asal dari ihsan itu itqon ya, menyempurnakan. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membuat jelek ya terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, itu ya diantaranya. Baik, kembali ke sini hadirin ikhwatu iman. Apa tadi? Tidak mengapa bagi orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tidak mendapatkan nafkah untuk berperang, tidak mengapa untuk tidak perang kalau niatnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, falaisa 'ala haula'i harajun. Tidak menjadi dosa bagi mereka-mereka ini. Mereka ini itu yang du'afa, mardo dan la yajiduna infaq gitu. Jadi tidak mengapa, tidak dosa bagi mereka yang seperti itu idza qa'adu, kalau mereka duduk. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas apa ayatnya? Wa qa'adal ladzina kadzdzabullaha wa rasulah. Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul mereka duduk, itu mah akan mendapatkan azabun alim. Ini mah tidak mengapa. Tidak mengapa mereka duduk wa nasahu dan mereka ikhlas fi hali qu'udihim, di dalam keadaan mereka duduk. Hoyong nama perang gitu kan ya. Berarti kan niat penting. Niat penting. Jadi dia ingin perang tapi tidak bisa. Dia ingin perang tapi tidak bisa. Bahkan ayat berikutnya tuh semakin menarik untuk kita fahami ya, ayat 92. Tapi di sini jelaskan kalau mereka alasannya memang seperti tadi dan mereka hanya bisa duduk, maksud duduk itu tidak perang keluar Madinah. Duduk-duduk bersama orang-orang yang lemah fisiknya, duduk bersama para wanita, kemudian orang-orang yang sudah tua, itu mereka duduk di sana, di Madinah, di kota Madinah, tidak ikut perang. Makanya kota itu sepi. Jadi seluruh para pemuda khususnya, mereka pasti keluar kota Madinah. Mundi urama model dia, ini Madinah, harus perang ke kota baru. Nah, semua warga di sini kosong semuanya. Kecuali yang sudah tadi ada uzur yang tadi. Jadi mereka duduk-duduk saja. Nah, orang-orang yang ingin niatnya ingin, itu sudah tercatat. Hayang perang tapi itu bisa nanaon. Nah, ini pentingnya kita punya niat ya. Niat yang ikhlas. Karena di sini wahum muhsinuna fi halihim hadza. Akan tetapi mereka tercatat sebagai orang-orang yang muhsin dalam keadaan mereka seperti ini walaupun mereka tidak ikut perang. Ini mirip-mirip yang lainnya. Apalagi di sini ditambahkan apa di sini riwayat Ibnu Abi Hatim, Zaid bin Sabit pernah menuturkan tentang Zaid bin Sabit itu sekretaris Nabi ya. Dulu aku menulis untuk Rasul, dulu aku menulis surah At-Taubah gitu. Dan aku meletakkan penaku di mana ada perintah kepada kami untuk melakukan qital, peperangan. Jadi tidak diteruskan menulisnya. Lalu Rasul mulai melihat kepadaku apa yang Allah turunkan. Tiba-tiba datang seorang yang buta, lalu mengatakan kaifa bi ya Rasulullah wa ana a'ma. Datang orang buta bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana keadaanku sedang aku dalam keadaan buta, apakah boleh perang atau tidak? Maka turunlah ayat laisa 'alad du'afai wala 'alal mardo al-ayah. Jadi menunjukkan Nabi pun memberikan uzur kepada mereka ya. Dan ini ternyata di perang Tabuk.
Hadirin ikhwatul iman. Nah, di sini ada tambahan. Baik. Ini orang-orang yang apa? Yang ingin perang tapi tidak punya apa-apa sampai menangis ya. Ayat berikutnya silakan. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Nangis itu karena itu. Kalau kita nangis karena apa? Kita nangis karena apa biasanya? Dicarekan ku guru nangis. Apalagi? Loba hutang, nangis. Apalagi banyak masalah, nangis. Mereka nangisnya karena apa? Tidak ada kesempatan untuk perang. Padahal resiko perang apa? Mati. Mereka itu menangis begitu. Wa a'yunuhum tafidu minad dama'. Dan mata-mata mereka itu tafidu mengalir deras, banjir. Tafidu itu minad dama' dikarenakan nangis, hazanan dikarenakan sedih. Kenapa sedih? Alla yajidu ma yunfiku, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka infakkan. Jadi datang ke Nabi dan Rasul, saya mau perang, tetapi Nabi mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih, tidak ada untuk kalian ikut perang. Karena tidak ada peralatan, sudah dibagikan ke yang lain, datang orang-orang tidak ada peralatan atau apa alasannya sehingga tidak jadi perang, mereka menangis. Nah, sampai sebegitunya. Tawallau, mereka pulang, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Jadi Masya Allah ya, di perang Tabuk ini, perang Tabuk itu perang yang luar biasa. Atau di perang yang lain juga sama. Jadi mereka itu ingin yang terdepan. Ingin yang terdepan. Nah, pertanyaannya, mereka-mereka yang duduk di Madinah, di mana Rasul memberikan uzur, dengan mereka yang berperang, sama tidak pahalanya? Nah, sama itu. Di dalam Bukhari Muslim, hadis siapa ini? Sahihain Bukhari Muslim, dari hadis Anas bin Malik, kalau di Muslim dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini jadi pelajaran juga. Nabi bersabda begini, inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa wahum ma'akum. Kata Nabi, inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah, aqwaman, ada kaum-kaum. Jadi di Madinah ada kaum, ma qata'tum wadiyan, tidaklah mereka menembus lembah, wala sirtum masiron, dan tidaklah mereka meneruskan perjalanan untuk perang, illa wahum ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian hari ini. Jadi maksudnya mereka yang punya uzur dari Nabi tidak bisa perang, tapi kata Nabi ada kaum yang itu dan sama seperti kalian, wahum ma'akum teh begitu. Mereka itu akan bersama kalian perang hari ini. Maka mereka sahabat mengatakan, wahum bil Madinah, Rasul kan mereka di Madinah, tidak di sini bersama kita perang. Maka Nabi menegaskan, na'am, ya, mereka ada di Al-Madinah, habisahum al-uzru, karena ada uzur yang menahan mereka. Berarti pahalanya sama. Pahalanya sama. Di hadis yang lain sama, laqad khalaftum bil Madinah rijalan,
Ada yang tertinggal di antara kalian di kota Madinah orang-orang tertentu. Ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan illa syarakukum fil ajri habasahum al-maradu. Tuh. Jadi mereka yang di Madinah tidak bisa perang, tidak bisa menembus lembah dan sebagainya, tetapi mereka berserikat dengan kalian fil ajri, dalam pahala. Jadi dalam masalah pahala berserikat dengan kalian. Kenapa mereka tidak bisa berangkat? Habasahum al-maradu, penyakit yang menahan mereka. Nah, ini sering saya jelaskan dalam riwayat Al-Bukhari ya. Idza maridul abdu au safara kutiba mithlu ya'malu ma kana mukiman sahihan. Kalau seorang hamba sakit atau seorang hamba safar nama ke mana we? Ya, yang penting dia safar. Kutiba mithlu ma ya'malu mukiman sahihan, akan tercatat seperti dia beramal ketika mukim dan sehat. Tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau biasa kita hari ini setiap malam Kamis kita kajian qawaid Qur'aniyah, qadarullah Kamis tertentu kita tidak bisa hadir. Satu karena sakit atau karena kita keluar ada acara, misalkan piknik, maka akan tercatat. Jadi akan tercatat di saat itu, di jam itu, seperti kita melakukan seperti kebiasaan. Nah itu hebatnya kalau melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sudah biasa baca Quran, qadarullah sakit, tidak berbaring, tidak bisa baca Quran, itu kutiba mislu ya'malu makana mukiman sahihan, itu tercatat seperti selama kita sehat. Hebatnya di Islam ya. Jadi nanti dua alasan berarti ya kalau tidak melakukan dawam yang itu. Satu sakit, kedua safar. Mending milih mana bu? Mending tedamang, mending nyaba ka Pangandaran. Mending nyaba ka Pangandaran. Tapi rihlah itu kit'atun minal azab. Bagian dari siksa itu nyaba eta teh. Cing Pak sadar teh, paham teh itu. Jadi rihlah kita kemanapun juga itu kit'atun, bagian daripada siksa. Kenapa? Tetap tidak nyaman. Kita dimanapun juga rihlah, nyaman hari itu, tapi sehari, 2 hari, seminggu, sebulan kan tidak nyaman. Tidak nyaman mah anggar pulang ke rumah sendiri gitu. Kenyamanan itu makanya betul kalau kita rihlah harus betul-betul diniatkan ikhlas karena Allah. Karena kit'atun minal azab. Tapi dak urang mah antara tedamang dengan rihlah mending keneh rihlah. Abu Hurairah mah mending keneh tedamang. Abu Hurairah dan yang dia sukai sakit itu adalah sakit demam. Karena demam itu menusuk ke tulang-tulang yang ada di dalam. Dan beliau suka itu. Kenapa? Dosa-dosa yang ada di tulang belulang seluruh badan itu akan terhapus dengan sendirinya. Nah, itu mah kacamata orang yang makomnya tinggi ya. Kayak kita mah tedamang oke langsung hayang nate damang gitu. Kalau sahabat tidak terfikirkan dokter, sahabat tidak terfikirkan obat, terfikir itu ini sebagai kifarat. Jadi ketika mereka sakit yang mereka pasrah, tawakul kepada Allah dan ternyata bisa sembuh karena kekuatan ada di sini, kekuatan jiwa. Nah, orang mah sok stresnya tedamang langsung panik gitu. Harusnya itu jadi ibro, mudah-mudahan jadi sakit. Karena jadi kifarat. Karena setiap penyakit yang diderita oleh orang muslim, orang mukmin itu akan jadi kifarat dan menjadikan marhumatun, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Pak Bu dosa-dosa kita terlalu banyak, maka Allah uji dengan penyakit. 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai habis badan itu kan ya. Itu ya untuk menggugurkan dosa. Daripada menggugurkan dosa di akhirat, mending kena digugurkan dosa di
dunia. Di akhirat di mana digugurkeun? Nauzubillah. Di neraka. Dibersihan, digugurkan dosa kita. Kalau di akhirat ya di neraka. Kalau di dunia apa? Bizal zalazil gitu kata Nabi. Zalazil dengan gempa, longsor, ujian-ujian yang lain termasuk penyakit amrod ya. Penyakit itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, kembali ke yang tadi, ternyata Nabi mengizinkan kepada orang-orang yang ada alasan, tetapi ingat pahalanya sama. Terakhir kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma radda ta'ala al-mulamah 'ala alladziina yasta'dzinuna fil qu'udi wa hum aghnia." Tapi Allah menolak, Rasul berarti ya, menolak minta izin untuk duduk sedangkan mereka agnia. Agnia itu kaya. Sebab jalma anu beunghar mah sieun perang teh. Sekali deui, jalma nu miskin jeung jalma anu beunghar leuwih sieunan jalma beunghar untuk perang. Kenapa? Karena punya harta, lamun maut harta dek kumaha gitu. Kan begitu? Jadi orang-orang kaya itu tidak mudah untuk ikut perang. Beda dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu luar biasa. Walaupun mereka kaya, Utsman perang. Abdurrahman bin Auf perang. Sampai di zaman Khalifah Umar pun yang ada pandemi itu ya, di Himwas itu daerah Syam, kan Abdurrahman bin Auf ada di situ gitu. Khalifah Umar bercerita atau bertanya tentang ada tidak hadis Nabi tentang bab pandemi ini. Nah yang muncul adalah Abdurrahman bin Auf, yang dimana kalau sudah masuk ke daerah itu jangan keluar. Tapi kalau kita mendengar di daerah tertentu ada pandemi jangan masuk, itu hadis Nabi dan didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Berarti Abdurrahman bin Auf ikut perang, selain beliau itu memberikan segala harta berlimpahnya. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi di sini jelaskan wahum agnia, mereka orang-orang kaya tidak melakukan perang. Wa annabahum fi ridahum bi ayyakunu ma'an nisa al-khawalif fir riha. Gawe gabung jeung perempuan-perempuan di Madinah. Maka Allah menegaskan wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah akan mengecap, menstempel kolbu mereka dan mereka tidak mengetahui. Jadi jangan lagi tidak punya alasan yang tidak syar'i ya dalam melaksanakan ibadah. Kalau yang ini, yang tadi ya, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ma'alal muhsinina min sabil. Nah, jadi hadirin ikhwatu iman, inilah kaidah yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini, kaidah yang ke-7, bahwa bagaimanapun kita ya tetap niatkan, lakukan amal-amal sholih. Ketika satu waktu ada uzur, maka ketika kita tidak bisa melaksanakan amal sholih, itu tercatat sebagai amal sholih. Atau kalau kita bernazar atau kita berbuat ihsan kepada yang lain, qadarullah tidak jadi karena sesuatu hal, jangan kita menyalahkan. Mungkin ada sesuatu, tapi kita harus husnuzon terhadap semua kejadian-kejadian hal saat ini. Maka hadirin ikhwatu iman, niatkan yang baik ya, niatkan yang ikhlas untuk kita melakukan berbuat kebaikan-kebaikan, dan ketika kita bisa melaksanakan alhamdulillah, kalaupun tidak masih tercatat seperti orang-orang yang minta uzur kepada Nabi untuk tidak perang Tabuk, tetapi akhirnya kata Nabi mereka pun wahum ma'akum, mereka akan bersama kalian dalam sisi pahala. Demikian yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, yaitu di kaidah ke 8 ya.
Kaidah ke-8 yaitu wala taziru waziratu wizra ukhra. Surah apa ini? Al-An'am, Al-Isra, Fatir, Az-Zumar, An-Najm. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.